Bab 30. Terusir dari mansion. Raka dan Tania mulai mengingat-ingat kembali kejadian 17 tahun silam, di mana mereka memperlakukan Melati tidak manusiawi. Ingat kan? Melati membubarkan lamunan mereka. Paman Jo, bagikan kedua orang itu kertas yang kemarin aku kasih pada paman. Baik Nyonya, kembalikan tas itu. Salah satu anak buah Jonathan segera mendekat. Jonathan membuka tas lalu mengeluarkan 2 buah kertas putih. Silakan dibaca dengan baik, jangan sampai ada yang kelewatan, ucap Jonathan setelah menyerahkan kertas itu pada Raka dan Tania. Raut wajah keduanya seketika berubah dari putih menjadi pucat pasi. Hah? Apa? Raka dan Tania serentak, membuat Jonathan yang berdiri di dekat mereka kaget bukan main. Biasa aja dong. Jonathan mengelus dada, lalu mengusap telinganya. 50% harta Thalia Group dan perusahaan kecil lainnya menjadi milikmu. Tania seketika syok melihat apa yang tertera di kertas itu. Bukan hanya itu, mansion ini juga jadi milikku. Jadi mulai sekarang kalian jangan lagi mengatakan kalau mansion ini adalah milik keluarga kalian lagi. Mengerti? Astaga, nenek Pet itu lebih sudi memberi sebagian besar hartanya pada orang lain ketimbang kita sebagai keluarganya. Geram Raka. Terus nenek Thalia harus memberikan hartanya pada Anda begitu. Yang jelas-jelasnya dari dulu beliau hanya menganggap Anda sebagai benalu yang tumbuh subur di keluarga ini. Kembali Melati tersenyum melihat kepanikan Raka dan Tania. Diam kamu, bentak Raka. Harusnya kamu yang diam. Sekarang kalian berdua sudah paham bukan apa maksudku datang kemari. Melati kembali menyilang kedua tangannya di depan dada. Kalau kami tidak mau, kamu mau apa? Baiklah, kalau itu mau Nyonya. Melati memandang keluar Ola. Sepertinya dia sedang menunggu kehadiran seseorang. Kemana ibu? Kenapa dia lama sekali? Apa dia lupa dengan tugasnya? Melati mulai gelisah dengan rencananya. Tidak lama kemudian, akhirnya apa yang dia tunggu-tunggu datang juga. Sebuah mobil pick-up bertirai merah muda melaju kencang masuk ke dalam halaman mansion. Dari arah kemudi, keluar seorang perempuan parubaya memakai kacamata hitam, berdiri di samping mobil pick-up tersebut. Apa kalian melihat mobil itu? Melati menunjuk ke arah luar. Jelas, aku melihatnya. Kamu pikir mata kami buta? Balas Tania dengan nada marah. Nyonya tidak buta mata, tapi buta hati. Hehehe. Melati sambil tersenyum. Kamu? Tania dengan mata melotot sambil menunjuk ke arah Melati. Baiklah, kalau kalian tidak mau juga angkat kaki dari sini. Sekarang, lihat pertunjukanku selanjutnya. Melati memberi kode pada perempuan berkacamata hitam itu. Melihat aba-aba dari Melati, perempuan yang sedari tadi berdiri di samping mobil, menarik tirai yang menutupi box di belakang mobil pick-up tersebut. Suara gonggongan anjing dari luar pun terdengar sangat riuh. Melihat hal itu, Jonathan
menepuk jidatnya. Bisa-bisanya Nyonya Elin membawa anjing kompleks kemari. Seingat aku, Nyonya Melati menyuruhnya membawa bulldog herder untuk menakut-nakuti Talia dan Raka agar pergi dari mansion ini. Jonathan menggeleng-gelengkan kepalanya. Raka dan Tania menatap ke arah mobil mini pick-up itu. Kedua mata mereka terbuka sempurna saat melihat hewan yang saling bersahutan satu dengan yang lain. Mereka sungguh tidak percaya apa yang mereka lihat di sana. Beberapa anjing yang biasa berkeliaran di jalan berkumpul dalam satu keranjang besi. "Kamu benar-benar perempuan aneh. Kamu membawakan kami anjing yang biasanya berkeliaran di tengah malam, mengais makanan di emperan kota," ucap Raka yang sungguh tidak percaya atas tindakan Melati. Melati terdiam. Apa yang dilakukan Elin di luar konsep. Tapi melihat raut wajah Raka dan Tania yang ketakutan membuatnya semangat untuk mengerjai kedua orang itu. Itu setara dengan apa yang kalian lakukan pada aku 17 tahun silam. Sekarang kalian mau meninggalkan tempat ini atau para pasukan itu yang akan mengusir kalian. Memang betul, tapi dulu kami menakutimu dengan anjing peliharaan. Makanan dan peliharaannya pun memakan biaya puluhan juta. Sedangkan kamu membawakan kami anjing liar yang tidak tahu semalam hewan itu makan apa. Balas Tania yang mulai gemetar. Sedapat mungkin, Melati menahan tawa saat melihat kepanikan di wajah mereka. Untung saja, ibu membawa anjing liar. Andaikan membawa bulldog atau herder, mungkin mereka tidak akan setakut ini, karena mereka sudah terbiasa dengan kedua jenis hewan peliharaan itu, ucap Melati dalam hati. Itu tandanya, aku masih ingin melihat kalian berdua hidup. Coba kalau aku bawa bulldog atau herder. Satu gigitan saja, nyawa kalian entah sudah di mana. Sedangkan kalau dapat gigitan dari anjing liar itu, paling-paling kalian kena rabies akut. Melati merasa geli sendiri. Mendengar kata rabies, tubuh Raka dan Sonya gemetar seketika. Membayangkan mereka tidak mau apalagi mengalaminya. "Sayang, kita pergi saja dari mansion ini," bisik Raka pada Tania. "Betul, masa orang kaya seperti kita harus mati karena terkena penyakit rabies? Apa kata pemberitaan nanti?" Balas Tania ikut berbisik. "Kalau mau curhat, jangan di sini. Cepat angkat kaki atau anjing-anjing liar itu dengan senang hati akan melakukannya. Paman Jo, buka pintunya dan masukkan mobil itu kemari. Lalu lepaskan satu persatu anjing-anjing itu. Kasihan mereka, sudah seharian tidak mendapat jatah makan," perintah Melati pada Jonathan. "Baik Nyonya." Belum juga Jonathan melangkah, Tania segera menghentikannya. "Baiklah, kami akan pergi. Tapi biarkan dulu kami mengemasi barang-barang kami. Soal barang-barang, kalian tidak usah khawatir. Nanti para pengawalku yang akan mengantarkan ke rumah Adnan. Cepat pergi dari sini sebelum kesabaranku benar-benar habis." Kembali Melati meninggikan suara pada mereka berdua. "Awas saja kamu nanti. Aku akan membalas semua apa yang kamu lakukan pada kami hari ini. Ayo sayang, kita pergi." Raka menarik tangan Tania keluar dari dalam aula. Sementara di luar aula, tampak Elin memperhatikan Raka dan Tania yang sudah menuju pintu utama aula. Keduanya bergegas menuju ke arah mobil. Belum sempat mereka membuka pintu mobil,
seseorang datang menghampiri. Cie, 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 masa mau pindahan tidak ajak-ajak? Elin sembari cengengesan. Mendengar ucapan dan tawa Elin, membuat Tania semakin murka. Tania melepaskan alas kakinya, lalu melempar ke arah Elin. Sontak Elin menghindar dengan jurus 1000 bayangannya. Tidak kena, tidak kena, tidak kena. Le. Elin melompat ke sana kemari, menghindari lemparan Tania. Tania semakin geram. Sebelum memasuki mobilnya, tampak Tania menghentak-hentakan kakinya ke lantai. Majikan dan bawahan sama-sama aneh. Ayo sayang, tidak usah meladeni mereka. Bisa-bisa kita juga sama dengan mereka-mereka itu. Raka yang saat itu sudah mulai menghidupkan mesin mobilnya. Mobil mereka melaju dengan kecepatan tinggi, meninggalkan halaman mansion. Sebelum melanjutkan kisah ini, ada baiknya teman-teman memberi komen berupa saran agar sang pengarang lebih bersemangat untuk melanjutkan cerita ini. Terima kasih.